Ya mungkin di tahun 2020, 2021 sampai 2022 kita akan mendapati cobaan dan tantangan. Itu pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi kita tetap optimis, kita tetap bekerja. Artinya apa? Misalkan infrastruktur yang belum selesai, kita selesaikan di tahun. Tapi insya Allah tadi catatan-catatan itu akan ditindaklanjuti baik oleh Pemda sendiri ya, maupun oleh kami gitu ya. Kami juga siap untuk menjembatani dan menyampaikan hasil-hasil diskusi pada hari ini ke berbagai pihak yang berkepentingan supaya insya Allah ya di sini memang potensinya besar sebagai KEK. Semoga saja ada hikmah dari kunjungan kami pada hari ini. Wah, hebat ternyata. Kerjasama juga dokumentasikan dengan program-program TV. Kalau Pak Menteri sekarang punya Pride of Indonesia. Setahu saya di iNews ya. Beliau keliling ke seluruh Indonesia melihat destinasi wisata dan didokumentasikan oleh beliau di dalam sebuah paket program. Bisa kerjasama, pasti itu mahal. Dan namanya Menteri, daya tugas dan tanggung jawab menterinya, namanya penulungan. Ya, kalau sama Pak Menteri kan pasti mau nolongin dong, pasti kan honor ataupun biayanya menjadi lebih rendah. Lain dengan misalnya kerjasama dengan beberapa paket wisata program 2 hari 1 malam, banyak banget kan? Terus artis celebrity vacation apapun itu kerjasama menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membuat orang ingin datang ke sini. Seperti Bang Andreas, saya karena pengen tahu ke sini, tapi kalau balik lagi belum tentu, itu katanya ya. Ya syukur alhamdulillah ya. Ini sebetulnya momen yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang yang konsentrasi ke tourism business. Ini Komisi 10 yang membidagi, salah satu mitranya adalah Kementerian Pariwisata. Tentunya juga tadi ada masukan dari kawan-kawan kita, termasuk UKM, Darwi, termasuk DWJ, dari dinas kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah nih ada link and match antara pemerintah Kabupaten Pandeglang, pelaku pariwisata di Pandeglang dengan tanggapan yang diberikan oleh anggota Komisi 10. Dan insya Allah ini mudah-mudahan pertemuan ini membawa hasil yang baik ya. Ya apalagi kan sekarang kayak ini kan sudah keluar dari 10 besar. Tadi juga ada dukungan juga. Apalagi kan sebetulnya ini kan sudah hampir finish kita ini. Ini kalau jadi selesai ini bakal rame gitu loh. Tetapi entah dikeluarkan dari program prioritas, tapi kami memohon tentunya dukungan dari Komisi 10 tetap walaupun kita dikeluarkan menjadi 10 program prioritas nasional, tetapi tetap usulan kita pembangunan dari kementerian, salah satunya jalan yang sekarang diperbaiki kan dari Kementerian PUPR, di tahun depan dan tahun ini tetap akan terus berjalan. Tetap optimis berarti untuk Insya Allah optimis. Tentu. Ya mungkin di tahun 2020, 2021 sampai 2022 kita akan mendapati cobaan dan tantangan. Itu pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi kita tetap optimis, kita tetap bekerja. Artinya apa?
misalkan infrastruktur yang belum selesai kita selesaikan di tahun ini dan lain sebagainya, termasuk juga upaya untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha turisme bisnis, kita edukasi dan sebagainya itu tetap berjalan untuk persiapan kita nantinya pandemi sudah selesai, kalau sudah jalan itu sudah ready. Otomatis UMKM yang di sekitarnya juga kan akan ikut hidup ya. Akan ikut hidup sama. Itu sebetulnya gini, kita ini kan sudah berjalan di 2018 ya. 2017 itu sebetulnya konsentrasi kita terhadap pelaku turisme bisnis khususnya UKM dan masyarakat ini sudah berjalan. Ya dengan kondisi fiskal kita yang rendah, tetapi sudah berjalan. Pelatihan bahasa Inggris, kepada pemandu wisata, pelatihan UMKM, pembentukan desa wisata sudah berjalan. Nah, sekarang tinggal terus saja. Nah, sekarang ini kan tinggal kita nunggu nih tahun selesai nih. Nah, ini udah terbuka semua. Dijelaskan Bu, tadi kan ada beberapa pemaparan khususnya dorongan agar Pandeglang tetap dimasukkan ke dalam 10 program strategis nasional untuk pariwisata Bu. Banyak sih tadi catatannya gitu ya. Salah satunya tadi soal perencanaan, baik itu di pusat bagaimana melihat Tanjung Lesung dan juga dari sisi Tanjung Lesungnya sendiri mana yang prioritas dan kemudian juga strateginya ya. Banyak catatan dari teman-teman dan memang ini lintas kementerian gitu. Tapi insya Allah tadi catatan-catatan itu akan ditindaklanjuti baik oleh Pemda sendiri ya maupun oleh kami gitu ya. Kami juga siap untuk menjembatani dan menyampaikan hasil-hasil diskusi pada hari ini ke berbagai pihak yang berkepentingan supaya insya Allah ya di sini memang potensinya besar sebagai KEK. Semoga saja ada hikmah dari kunjungan kami pada hari ini. Kalau bisa dilihat tuh dari beberapa pemaparan tadi, potensinya bisa kira-kira untuk didorong pemulihan ekonomi ya khususnya ya ya, kita sih lihat itu potensinya jelas ya, tapi memang namanya satu kebijakan ya tentu saja bisa kita lakukan evaluasi kembali dan yang jelas kajian-kajian yang terkait dengan Tanjung Lesung sendiri dan wilayah sebagai pengembangan wilayah tadi sudah dilakukan oleh kementerian pada saat ini ya, walaupun karena COVID memang banyak hal yang tadinya kita inginkan mungkin belum terrealisasi secara cepat, tapi mendengar penjelasan teman-teman dan semangatnya mudah-mudahan saja kita bisa sama-sama mendorong pengembangan Tanjung Lesung menjadi lebih baik dari hari ini ya. Jadi ada harapan untuk lebih maju lagi. Targetnya untuk kelas internasional juga kan Bu ya di sini. Iya sangat berkelas dan tadi dengan beberapa catatan ya soal konservasi budaya, sport tourism dan lain-lainnya. Karena waktu sudah ini ya, jadi kita mungkin Teh Desi dan beberapa kalimat dari insya Allah 3 menit. Jadi judulnya saya akan menjadi seorang perangkum dari catatan-catatan saudara-saudara saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati yang masih muda dan energik, semoga Allah mudahkan untuk membangun Pandeglang dan sekitarnya. Amin insya Allah. Pimpinan kami berhadifah yang selalu ramah dan bijaksana. Pak Pur, kita bertemu lagi. Yang membuat saya kenapa kesini 20 tahun kemudian ya, termasuk di wilayah ini, tentunya Pemda, Pemprov harus bisa melobi dan komunikasi intensif dengan semua stakeholder, tidak hanya legislatif saja tapi juga eksekutif di semua jajaran. Legislatifnya juga lintas komisi dan lintas AKD, tidak hanya di komisi saja tapi juga Banggar, itu penting. Lalu kemudian yang terpenting sekali adanya dokumentasi terintegrasi dari semua kegiatan yang ada di Tanjung Lesung yang melibatkan PPH, melibatkan juga saudara-saudara kita Pokdarwis dan juga yang di desa tourism. Ini juga penting untuk didokumentasikan dan disampaikan kepada kementerian sehingga kita nih punya SWOT yang jelas, itu terdokumentasikan baik dan ada terintegrasi kolaborasi katanya tadi kalau kata Kang Rian dengan Kang Bram dengan warga sekitarnya, tidak hanya dengan tadi dari Mongolia misalnya, tapi dari wilayah sekitar juga ada buktinya dan terdokumentasikan dengan baik. Sangat penting sekali infrastruktur karena itu yang akan membuat kita ingin kembali lagi, karena banyak sekali saingan-saingan di dalam negeri yang lebih dekat wilayahnya dan tidak riuh perjalanannya.
Terus kemudian terkait dengan dropnya kunjungan setelah tsunami, kalau tadi Bang Andi bilang ini mah bukan kasus, Dayang Andi bilang seperti itu. Yang terpenting, kalau memang ini pernah ada tsunami, bagaimana cara untuk mengatasinya? Tentu sertifikat CHSE tadi Pak Kadi sudah menyampaikan, ini penting. Dan disosialisasikan bahwa Tanjung Lesung sudah siap mengantisipasi keamanan jika terjadi bencana yang tidak diinginkan secara konsisten sehingga muncul trust dari Wisnus ataupun Wisman. Wah, hebat ternyata. Kerjasama juga dokumentasikan dengan program-program TV. Kalau Pak Menteri sekarang punya Pride of Indonesia. Setahu saya di iNews ya. Beliau keliling ke seluruh Indonesia melihat destinasi wisata dan didokumentasikan oleh beliau di dalam sebuah paket program. Bisa kerjasama, pasti itu mahal. Dan namanya Menteri, daya tugas dan tanggung jawab menterinya, namanya penulungan. Ya, kalau sama Pak Menteri kan pasti mau nolongin dong, pasti kan honor ataupun biayanya menjadi lebih rendah. Lain dengan misalnya kerjasama dengan beberapa paket wisata program 2 hari 1 malam, banyak banget kan. Terus artis celebrity vacation out, apapun itu kerjasama menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membuat orang ingin datang ke sini. Seperti Bang Andreas, saya karena pengen tahu ke sini, tapi kalau balik lagi belum tentu, gitu katanya ya. Dan kemudian yang terpenting sekali yang disampaikan oleh Kang Rian tadi dan juga Ibu Legi, ciptakan experience, ada cerita. Kalau kita kesini mau ngapain kalau cuman duduk, makan, ningali pantai, so what next? Terus ngapain habis itu, gitu. Nah tentunya kalau datang ke sini teh, aduh kemarin ya saya ke Tanjung Lesung, Edun makanan ini enak, orang-orangnya baik, ya dah, punten ya Pak, tadi saya bilang gini, ini catatan penting masukan. Saya tidak marah, saya paham, tapi ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memiliki suatu kenangan yang terindah. Saya kesini tadi saya bilang ayam dog, karena saya nggak bisa makan pagi terlalu berat. Kata adik saya nggak ada, karena semuanya udah terintegrasi di dalam paket makanan, paket nasi goreng atau paket American breakfast. Jadi kalau telur doang nggak ada, tuh bisa jatahnya. Nah ini kan experience. Saya nggak marah, saya nggak kecewa, tapi ini experience. Karena ini tugas saya untuk menyampaikan demi improvement dan perkembangan ke depannya. Kebayang nggak kalau orang udah jauh datang 5,5 jam, misalnya subuh-subuh berangkat ke dia, abi mah biasanya nuangna endo, ke ayah ibu dongna, pasti ngambek katunya, langsung pulang. Tuh ke Tanjung Lesung deui, bau bae jangan gitu. Ya, jangan ke Tanjung Lesung lagi, telur aja nggak ada, kan nggak enak. Nah, ini satu hal yang sangat penting terkait dengan experience. Ya, ini baru yang simpel saja. Karena kita pergi kemanapun, yang paling penting adalah ketersediaan makanan dan hospitality. Yang keduanya yang saya ingin sampaikan, Ibu, Bapak yang kami hormati, kalau memperjuangkan tentang Geopark, Ciletuh wae tos rudet, Bapak Ibu, abdi di Dapil Sukabumi, kami setiap kali saya sampaikan kepada Pak Menteri, Pak, ayo atuh ke Ciletuh, Pak, ayo atuh ke Ciletuh gitu ya. Apalagi ini adalah rangkaian dari Ujung Kulon, Ciletuh, Halimun dan juga Pangandaran. Nah tentunya insya Allah walaupun saya tidak di dapil sini, insya Allah kita akan terus konsisten untuk menyampaikannya. Dan yang terpenting, saya setuju dengan Bu Ledia bahwa tidak semua konservasi alam ataupun wilayah konservasi itu bisa didatangkan. Tapi yang super spesialis yang harus datang. Saya pernah ke Ujung Kulon karena betulnya saya ini disebutnya dulu Duta Badak, walaupun muka saya nggak kayak tebal kayak badak ya. Saya pernah jadi Duta Badak, saya menginap di Pulau Pecang. Ibu Hetifah, bagus sekali pantainya, indah banget untuk snorkeling. Tapi pada saat itu saya langsung takut. Kalau ini dibuka untuk umum, akankah bersih dari sampah? Akankah orang-orang kita betul-betul bertanggung jawab mengolek ataupun mengumpulkan sampah yang kita bawa dari luar wilayah tersebut? Nah ini juga menjadi suatu PR bersama Ibu untuk kajian strategis dan keputusan strategis untuk membuka atau menutup, membuka dengan limited, membuka dengan stricted perilaku dan sebagainya. Dan saya pernah mau ke Ujung Kulon pengen ngelihat badak, ternyata saya nggak boleh mandi karena badak sangat sensitif dengan bau badan kita aja itu dia sensitif. Oleh karena itu semakin lama tidak mandi, semakin baik lagi untuk bisa melihat badak. Nah oleh karena itu ini harus dipikirkan bersama, bukan tidak mungkin semua bisa menjadi pariwisata. Dan yang terpenting biasanya kesulitan dengan wilayah konservasi yang menjadi destinasi wisata adalah lemparan tanggung jawab untuk pengelolaan antara Kementerian KLH atau antara SDM yang kemudian ini geologi tadi ya kata Ibu Kadis ya, terus kemudian dan juga Kementerian Pariwisata yang merasa bahwa kita mau mengembangkan tapi tanahnya bukan punya kita, ini pengelolaannya kementerian lain atau akhirnya terbengkalai.
Nah, masa terbengkalai, kan kita yang rugi gitu, masyarakat sekitar yang rugi dengan hal itu. Nah, mari ego sektoral, pencairan komunikasi ini juga menjadi satu hal yang sangat penting demi kemajuan pariwisata dimanapun pariwisata itu berada dan memberikan dampak bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan. Alhamdulillah 20 tahun lalu saya kembali menyanyikan lagu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertolongan Allah kemenangan pasti sudah dekat.